Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan dan pimpinanmu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas kami, Tuhan sudah menolong kami. Pada saat malam ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar jadi seperti tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 31 dan 32. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yehezkiel 31 ayat 9 sampai 11. Tertulis demikian. Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di Taman Eden, di Taman Allah, segala pohon cemburu padanya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah saudara bertanya tentang berapa persen pencapaian yang saudara raih dalam karir, pekerjaan, usaha atau pelayanan yang berasal dari diri saudara sendiri? Mungkin ada di antara kita yang berpikir 50% dari diri kita dan 50% dari Tuhan. Atau mungkin ada yang menganggap 10% dari diri kita sendiri dan 90% dari Tuhan. Atau juga sebaliknya, ada yang mengira bahwa 90% dari diri sendiri dan 10% dari Tuhan. Yang paling ekstrim, ada orang yang berkata bahwa semua pencapaiannya 100% adalah karena dirinya sendiri. Tuhan tidak punya peranan apa-apa. Demikian anggapannya. Ini pandangan yang sama sekali tidak tepat. Lalu berapa persen sebenarnya peranan diri kita terhadap pencapaian yang kita raih? Pada hakikatnya adalah 0%. Ya saudara, 0%. Semuanya 100% adalah berasal dari Tuhan. Karena itu tidak ada pijakan ataupun landasan bagi kita untuk sombong dan berbangga atas diri kita sendiri. Dalam Roma 11 ayat 36 tertulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas saudara, di sini dikatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Nafas kita dari Tuhan, hidup kita dari Tuhan. Semua hikmat, kepandaian, kekuatan dan kemampuan kita adalah berasal dari Tuhan. Kita hanya tinggal menggunakannya saja. Jadi benar bahwa semua, yaitu 100% adalah dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa sombong. Namun sayangnya penyakit kita manusia adalah sering lupa diri dan mengira bahwa kita sendirilah yang menjadi sumber dan penentu kesuksesan dan keberhasilan kita. Akibatnya kita jadi tinggi hati. Sama halnya dengan Mesir, yang kepadanya dalam pasal ini Tuhan memberikan teguran karena Mesir lupa diri dan terjerat dalam kesombongan. Dalam ayat-ayat ini kita membaca bahwa Tuhan mengibaratkan Mesir seperti sebuah pohon aras di Libanon, dan dikatakan di sini bahwa Tuhan membuatnya menjadi benar-benar indah. Tapi sayangnya keindahan membuat Mesir menjadi congkak, angkuh dan melupakan siapa pembuatnya. Kalau kita perhatikan saudara, dalam ayat ini sebenarnya Tuhan itu begitu luar biasa dan begitu baik dalam memberikan keindahan
dalam kehidupan ciptaannya. Bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tapi juga kepada Mesir dan semua bangsa lain. Tuhan menjadikan dan memberikan yang terbaik. Dan ini berbicara tentang kita semua, tentang saudara dan saya. Tuhan memberikan yang terbaik dan yang terindah bagi kita. Segala yang terbaik dalam hidup kita berasal dari Tuhan adanya. Karena Tuhan mau kita mengalami yang terbaik. Namun ironisnya, banyak orang yang lupa akan peranan Tuhan dalam hidupnya dan menjadi lupa diri, hidup seenaknya sendiri, tidak mau menuruti firman Tuhan dan membelakangi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan saat ini, kita sadari kembali bahwa semua dalam hidup kita berasal dari Tuhan. Jangan kita memegahkan diri. Jangan kita menganggap bahwa semuanya berasal dari diri kita sendiri. Ketahuilah bahwa semua berasal dari Tuhan. Kalau kita mau bermegah, hendaknya kita bermegah karena Tuhan. Sebab dari Tuhanlah segala-galanya. Dan karena itu, segala hormat kemuliaan, segala pujian, hendaknya kita berikan kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang kembali berbicara kepada setiap kami, menyadarkan kami bahwa segala-galanya di dalam kehidupan kami berasal dari Tuhan. Hikmat yang kami miliki, keterampilan, keahlian, kemampuan kami, kesehatan, kekuatan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kalau kami berhasil, kami mencapai suatu pencapaian yang baik dalam hidup kami, itu semua karena anugerah, karena Tuhan yang telah bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali sombong dan lupa diri. Bahkan kami mengira diri kami begitu hebat tanpa Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kembali kami sadar dan kami mau memberikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami adalah karena Tuhan. Ingatkan kami terus ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh menyadari akan siapa diri kami dan akan siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kembali saat ini kami berdoa untuk setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang dialami oleh kami anak-anak-Mu, agar Tuhan menilik dari tempat yang maha tinggi dan memberikan jawaban atas setiap kami yang sedang mengalami sakit, mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang sedang susah dihiburkan, yang sedang lemah mendapat kekuatan baru, dan yang sedang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Semua rencana kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan terus berkarya dan membimbing kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia. Terima kasih Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.